Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformatif tahun 2025. Perkenalkan, saya Alifan Abiu, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan real teaching pada anak kelas 5 dengan tema hidup lapang dengan saling berbagi. Semoga video ini bisa menjadikan saya sebagai guru yang lebih profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Ketua kelas, seperti biasa, silakan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Bagaimana Indonesia semalam, menang apa kalah? Belum beruntung ya. Hari ini apakah ada temannya yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? 2, 3. 4 orang. Oke. Coba Pak Alif absen dulu ya. Baik, yang pertama Ahmad Ridwan Effendi, hadir? Silakan, tunjukkan tangan mana? Adiasta? Hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita lanjut pelajaran, kita coba baca rukun Islam dan rukun iman ya. Sembari kita mengingat-ingat, nanti terus dilanjutkan dengan pembacaan sholawat bersama-sama. Sudah siap? Ya, 2, 3. Rukun Islam ada 5. Yang pertamanya baca 2 syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, 5 waktunya. Yang ketiga, lupa bayar zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, haji ke Baitul Haram. Lanjut. Rukun iman, lebih cepat. Kita semua harus mengimaninya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman pada malaikat. Yang ketiga,
iman pada kitab-kitab yang keempat, iman pada para rasul yang kelima, iman pada hari akhir yang keenam. iman pada koda-koda. Bagus. Allahumma sholli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa Ibina wa dalagatana wa qaidatina min yaumi Mina ada ila yaumil akhirah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semuanya biar semangat hari ini. Oke, anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran setelah kemarin kita melaksanakan ATS ya. Apa ATS? Asesmen tengah semester. Bagaimana kemarin ATS? Soalnya mudah-mudah? Apa gampang-gampang? Apa sulit-sulit? Lumayan apa? Lumayan sulit. Oke. Baik. Setelah kemarin kita belajar tentang hidup saling menghargai, toleransi, yaitu tentang akhlak anak yang soleh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Oke. Ada gambarnya apa nih di sini? Ada orang lagi bawa apa ini, kantong ya, tulisannya zakat. Oke. Anak-anak, mungkin kalian punya pengalaman baik di rumah atau di sekolah atau mungkin ketika kalian beribadah di masjid, kalian pernah melihat gambar seperti ini? Pernah. Ini gambarnya apa ini? Coba, siapa namanya? Meta. Meta ini gambarnya apa? Pakai. Orang lagi ngapain, Meta? Orang lagi berbagi. Orang lagi berbagi. Bagus. Ada yang lain? Kalau ini gambarnya apa? Nah, coba Jafir. Berbagi kepada orang lain. Lagi apa, Fir? Lagi berdiri. Iya, tahu kalau orangnya lagi berdiri, ha? Berbagi pada orang lain. Berbagi kepada orang yang lain. Kira-kira orang yang memberi itu keadaannya lebih baik apa lebih buruk? Baik. Lebih Baik. baik. Makanya kalau orang yang berbagi itu menolong kepada orang yang dari orang yang kuat kepada orang yang lemah. Oke, baik. Anak-anak, pada pembelajaran ini ya, kita akan belajar tentang yang pertama memahami pengertian zakat fitrah. Oke, nanti kita akan paham setelah pelajaran ini apa sih yang dinamakan zakat fitrah. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian zakat. Jadi zakat itu dibagi ke semua orang apa hanya sebagian orang saja? Apa sekarepan? Nah, nanti kita akan lihat. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Oh, ternyata zakat itu ada beberapa macam. Bukan hanya zakat fitrah, tapi ada juga zakat mal. Apa sih perbedaannya apa, Pak? Nah, nanti kita akan belajar itu. Ya. Nah, di sini makanya ada gambar apa nih? Ada gambarnya beras, ada gambarnya uang. Kebetulan ini uangnya dolar ya, gak ada yang rupiah. Kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Alif ingin menayangkan salah satu tontonan bagus buat kalian. Coba diperhatikan dulu. Ya, ini tentang zakat fitrah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Mbak Titi An-Nafsi Fardhu Lillahi Ta'ala. Oke, baik. Itu tadi cuplikan dari tayangan zakat apa? Zakat fitrah. Oke. Andaikan kalian ada di tengah-tengah orang yang sedang melakukan zakat fitrah, bagaimana perasaan kalian melihat orang yang kurang mampu, dengan adanya zakat mereka terbantu? Bagaimana perasaan kalian? Coba acungkan tangan siapa yang bisa. Ayo, bagaimana perasaanmu ketika kamu melihat ada orang yang terbantu dengan zakat? Senang. Hah? Senang. Senang. Bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Kenapa kok orang itu bahagia? Karena diberi bantuan zakat. Karena mendapatkan bantuan zakat. Oke, tepuk tangan buat temannya dong. Oke, gitu ya. Ada yang lain? Bagaimana perasaanmu ketika kamu melihat orang lain dibantu dengan pembayaran zakat? Oke, coba. Bahagia dan senang. Bahagia dan senang. Kalau kamu di daerah yang, andaikan kamu tadi lihat video itu ada di sana, kamu ikut bantu nggak? Insya Allah. Ya, insya Allah pasti ikut bantu. Karena apa? Kita meringankan beban orang-orang di sekitar kita. Oke, baik. Pak Ali pun juga sama ya. Kalau ada orang yang merasa terbantu dengan kehadiran berbagi zakat, pasti kita senang dan bahagia. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, anak-anak, di dalam agama Islam ada beberapa kategori dalam berbagi. Kita mengenal tadi yang pertama adalah zakat. Yang kedua adalah sodako. Ketiga infak. Dan yang keempat adalah hadiah. Keempat-empatnya ini adalah kategori berbagi. Ya, ada yang mempunyai kesamaan dari keempat itu ya ini kita yang memberi kepada orang lain, baik zakat, sodako, infak, dan hadiah. Cuman dari zakat, sodako, infak, dan hadiah ini mendapatkan ada beberapa perbedaan. Ya, nah yang pertama kita akan belajar tentang zakat. Apa sih zakat itu? Nah, Besar atau suci. ya betul. Zakat menurut bahasa adalah bersih atau suci. Ya. Nah, sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri. Ya. Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan zakat fitrah hukumnya wajib. Berarti Pak, menurut bahasa itu kan tadi zakat itu adalah bersih atau suci. Apa yang dibersihkan? Hah? Badan kita. Karena apa? Yang dizakatkan itu adalah berupa bahan pokok. Nah, kebetulan karena kita itu orang Indonesia, makannya apa? Beras. Kamu tadi sarapan makan apa biasanya? Nasi. Makan nasi. Atau makan, kalau nanti siang,
Makan apa? Nasi. Makan nasi. Nah, kalau kebetulan karena kita orang Indonesia makannya nasi, maka yang dizakatkan bahan pokoknya apa? Beras. Tapi nanti kalau semuanya kamu berubah menjadi orang Eropa, nah atau orang Timur Tengah yang tiap hari itu nggak biasa makan nasi. Kalau breakfast, kalau sarapan dia biasa makan roti. Nah, kira-kira apa itu yang dizakatkan? Bahan pokoknya roti apa? Gandum. Nah, jadi zakat fitrah ini disesuaikan dengan bahan pokok yang sesuai dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Paham anak-anak? Paham. Nah, ini secara pengertian ya, pengertian menurut bahasa dan istilah. Lalu, bagaimana sih tata cara menunaikan zakat fitrah itu? Jadi, ada caranya. Ya, yang pertama, zakat fitrah itu berupa makanan pokok dengan berat 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, jadi anak-anak nanti sebelum kalian itu memberikan bahan pokok, ditimbang dulu. Ya, timbang berasnya harus 2,5 minimum. Ya. Pak, kalau lebih, Pak, boleh. Ya, pastinya dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktunya sendiri, jadi nggak setiap hari. Kapan waktunya yang mengeluarkan zakat fitrah? Ya, sebentar. Kapan, Yasta? Mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Sebelum hari raya Idul Fitri. Sebelum hari raya Idul Fitri. Kapan itu sebelum hari raya Idul Fitri? Ketika bulan Ramadan. bulan Ramadan atau bulan puasa. Betul. Tepuk tangan buat Yasta dan temannya. Ya. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu nggak sembarangan. Moro-moro nanti karena kalian banyak beras di rumahnya, Pak, saya mau zakat, Pak. Zakat apa? Zakat fitrah. Oh, nggak bisa sekarang ya. Sekarang adalah bulan Rabiul Akhir. Belum Ramadan. Nah, Ramadan kurang berapa bulan nih? Sekarang Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Tinggal berapa? 4 atau 5 bulan lagi ya. Nah, insya Allah nanti 4 bulan atau 5 bulan lagi kita akan masuk bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Silahkan kalian membayar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Paham? Oke. Nah, yang ketiga, tata cara menunaikan zakat fitrah itu, jadi orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 asnaf. Apa asnaf itu? Asnaf itu golongan. Jadi nggak ke sembarang orang, ya. Siapa 8 asnaf itu? Nah, ada di Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Siapa yang berhak menerima zakat itu? Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama adalah fuqara, fakir. Ya. Wal masakin, dan orang miskin. Terus wal amil itu adalah panitia zakat atau pengurus zakat. Alaiha wal alimin, nah alaiha wal muallafati qulubuhum, dan para muallaf. Siapa muallaf itu? Orang yang baru masuk Islam, memeluk Islam ya. Nah, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, ya. Rikob itu memerdekakan budak. Wal gharimi itu siapa? Orang-orang yang berhutang, yang banyak hutangnya.
Jadi berhak dia menerima zakat. Lanjut, wal gharimina wa fi sabilillah. Ya. Terus orang yang berjuang, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, fi sabilillah wa benis sabil. Ya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini ada 8 orang mulai dari fakir miskin sampai siapa? Wa benis sabil atau ibnu sabil. Orang yang sedang berjalan di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan dan kekurangan bekal. Oke. Ini yang kedua adalah zakat mal. Bukan zakat mall ya. Kalau mall nanti kamu kelipu nanti. Ya. Ada yang pernah kelipu? Ke Roxy? Itu namanya zakat mall, bukan zakat mal ya. Kalau gitu apa zakat mal itu Pak Alif? Zakat mal itu disebut juga dengan zakat harta. Ya. Zakat harta itu berarti apa? Bukan lagi bahan pokok, ya. Tapi uang. Adapun apa Pak yang termasuk harta itu? Adapun yang termasuk zakat harta adalah penghasilan perdagangan atau perniagaan, ya. Hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, dan beragam temuan tambang emas dan perak. Nah, selanjutnya harta yang didapatkan itu telah mencapai 1 tahun, ya, dan telah sampai nisabnya 85 gram emas. Maksudnya gimana? Jafir nih, jadi orang yang sukses dalam perdagangan atau peternakan ayam petelur. Wah, sukses Jafir. Nah, dihitung Jafir. Kamu mulai dari Januari tahun 2025 sampai nanti bulan Desember, ya, berapa omsetnya? Kalau omsetnya itu setara dengan 85 gram emas, berapa 85 gram emas sekarang? Nah, kita konversi ke rupiah. Kalau harga 1 gram emas itu seumpama 1 juta, maka kalau 85 gram berapa? 85 juta dalam 1 tahun. Kalau nanti omsetnya Jafir mencapai 85 juta dalam 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakat. Kalau nggak sampai Pak, ya tidak wajib. Paham sampai di sini? Ya, itu adalah tata cara zakat mal, ya. Nah, sekarang Pak Alif punya LKPD buat kalian, lembar kerja buat, silakan kalian diskusikan di sini tentang penjelasan pengertian zakat secara bahasa, terus zakat secara istilah apa, begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar lagi Pak Alif akan bagikan kalian beberapa kelompok. Setelah itu didiskusikan. Setelah diskusi, silakan kalian nanti maju satu persatu untuk presentasi seperti biasanya. Oke? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, 3 orang. Kelompok 3, kelompok 4. Kiran sudah paham? Ya. Sudah paham ya? Ya. Raisa sudah ketemu? Coba dibaca Raisa. Nomor 1 kan sudah, nomor 2 coba. Apa sih? Nomor 2 itu apa? Pertanyaannya. Nomor 1 sudah. Nomor 2 sudah. Nomor 3 sekarang. Coba. Harta yang terkena zakat mal meliputi apa saja? Nah, coba dibuka zakat harta. Nah, berarti apa saja yang kena di sini? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, dan sampai profesi. Itu ya? Oke. Baik, anak-anak, sudah selesai. Sekarang waktunya kalian menampilkan hasil diskusi, mempresentasikan di depan. Ke sini. Dah. Dengarkan, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang
hasil diskusi bersama tentang apa zakat fitrah dan zakat mal. Ya, dibaca nak. Perkenalkan, nama saya Mikaela Arina Kinanti dengan teman saya yang bernama Alumi Yolanda Prameswari. kami tadi berdiskusi tentang pengertian zakat secara bahasa dan istilah, bahwa zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta yang dimiliki seseorang. Oke, baik. Sudah bisa diakhiri? Tutup. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, bagus. Nah, tadi yang sudah dibahas oleh temannya tentang perbedaan ya. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di situ sudah disebutkan kalau zakat fitrah apa tadi? Berupa makanan pokok. Sedangkan kalau zakat mal adalah berupa harta. Nah, ini sebenarnya perbedaannya lebih spesifik ya. Dari aspek waktu, kalau zakat fitrah itu harus ditunaikan atau dibayarkan pada saat bulan Ramadan atau sebelum hari raya Idul Fitri. Sedangkan kalau zakat mal itu setiap tahun setelah mencapai 1 haul. Ya. Jadi kalau sudah sampai 1 tahun, kalau belum sampai 1 tahun tidak boleh dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat fitrah itu untuk diri sendiri dan tanggungan. Contoh, Pak Alif ini mengeluarkan zakat fitrah untuk Pak Alif sendiri boleh. Pak Alif mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya Pak Alif boleh. Pak Alif mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya Pak Alif boleh. Untuk diri sendiri dan tanggungan yang ditanggung Pak Alif. Ya. Nah, sedangkan kalau zakat mal hanya yang harta yang dimiliki. Nah, di sini berarti apa bedanya? Kalau zakat fitrah, Pak Alif itu boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain. Tapi kalau zakat mal tidak boleh. Harus hartanya sendiri. Oke? Ya. Yang ketiga, kadar. Kadar itu beratnya. Berapa? Beratnya kalau zakat fitrah itu ya minimum 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok. Sedangkan kalau zakat mal adalah 2,5% dari total harta. Kalau tadi 80 juta, 2,5%-nya berapa? 250. Setiap tahun dikeluarkan seperti itu, ya. Syaratnya setiap muslim yang mampu kalau zakat fitrah. Sedangkan kalau zakat mal harta mencapai 1 nisab dan 1 haul, 1 tahun. Sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, sebelum Pak Alif tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Alif ingin merefleksikan dulu pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Oke, senang dan bahagia. Oke, yang kedua, kalian sudah belajar apa hari ini? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal itu mempunyai perbedaan tadi ya. Nah, kalau zakat mal itu apa tadi? Zakat mal adalah zakat harta. Meliputi apa saja? Perdagangan, peternakan, terus apa lagi? Pertanian, perkebunan dan sebagainya. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang makanan pokok. Gitu ya. Pak Alif ingin sampaikan, minggu depan kita akan mulai membahas tentang kategori berbagi dalam Islam selain zakat, yaitu sodakoh, infak, dan hadiah. Gitu ya. Semoga kita sehat selalu. See you next week. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, mari kita doa dulu dengan pembacaan akhir majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.